Halo cuy, apa kabar semuanya? Semoga kalian diberi kesehatan selalu ya. Seperti biasa, di video ini gue mau mereview lagi sebuah film yang berasal dari Korea Selatan, yaitu Larva Island The Movie. Film ini dirilis pada tahun 2020. Oke, sebelumnya ada baiknya kalian klik tombol subscribe terlebih dahulu agar tidak ketinggalan film-film terbaik di channel ini. Tanpa berlama-lama lagi, yuk cekin kita ke intronya. Film diawali dengan seorang pemuda yang bernama Chuck. Ia sedang mengadakan pertemuan di sebuah kafe dengan seorang wanita yang bernama Grace. Dalam pertemuan tersebut, Grace ialah seorang dokumenter ingin mengetahui kisah hidup Chuck yang pernah terdampar di sebuah pulau terpencil. Kemudian, dengan santai, Chuck pun menceritakan kisahnya dan Grace pun menyimak sambil mendokumentasikannya. Pada suatu hari, ia terdampar seorang diri di suatu pulau. Karena tidak ada kalender, ia pun menghitung hari-harinya di sebuah tembok. Karena ia sudah terlalu lama di sana, ia pun merasa bosan dan kemudian membuat tanda agar orang lain bisa menolongnya. Akan tetapi semua itu sia-sia, tidak ada yang mengetahui keberadaannya. Sesaat kemudian, ia menemukan sebuah mesin kapal yang rusak. Tanpa berlama-lama, Chuck pun langsung memperbaikinya. Namun, mesin tersebut belum juga hidup. Chuck pun kembali ke goa untuk makan siang. Di dalam goa, ia sudah menyiapkan sayur hijau yang ia buat sendiri. Karena makanan tersebut tidak sesuai ekspektasi, Chuck pun kemudian membuka tumpukan batu dan mengambil sebuah snack yang ia bawa sebelum terdampar. Setelah makan siang, ia pun mulai mengantuk dan memutuskan untuk tidur sejenak. Ketika Chuck tidur, ternyata ada dua hama kecil yang sudah memantaunya dari jauh. Mereka adalah Jono dan Johnny. Diam-diam mereka pun masuk ke goa melalui sela-sela batu. Tujuan mereka ialah ingin mengambil snack tersebut. Namun, Chuck yang mendengar gerak-geriknya langsung terbangun dan mengecek snacknya. Chuck pun terkaget ketika melihat Jono dan Johnny ada di dalam snack itu. Karena ketahuan, dua hama tersebut kemudian melarikan diri dengan membawa snack Chuck. Mereka pun kemudian masuk ke dalam mesin kapal bekas. Karena Chuck yang sangat marah melihat snacknya diambil, ia pun memukul mesin kapal tersebut. Tanpa disadari, mesin kapal itu pun kemudian hidup dan berjalan dengan sendirinya. Pada saat di tengah laut, mesin itu pun meledak dan melemparkan dua sejoli tersebut kembali ke pulau. Karena kehabisan makanan, mereka berdua pun terus berjalan dan mencari apa saja yang bisa dimakan. Sampai tak sadar mereka pun terpisah. Jono akhirnya bisa menemukan makanan yang bisa dimakan. Namun sialnya, si Johnny malah memakan jamur beracun. Ketika jamur tersebut dimakan, tiba-tiba perutnya terasa mules dan ingin buang angin terus-menerus. Karena tubuhnya terlalu banyak mengeluarkan gas, Johnny pun menjadi sangat lemas. Kemudian tanpa disadari datanglah seekor hama lainnya. Ya, kita bisa sebut saja dengan nama si Bisu. Karena takut, Johnny pun berusaha untuk melarikan diri dari si Bisu. Namun, ia tidak bisa dapat kabur dan akhirnya Johnny pun tertangkap. Johnny pun kemudian diikat di sebuah kayu dan dimasukkan ke dalam tong besar yang berisi cairan mantra. Johnny yang ada di dalam tong berpikir bahwa ia akan dimasak. Namun, ia salah, ternyata tubuhnya malah menjadi sehat kembali serta ia diberi makanan oleh si Bisu. Di sisi lain,
Jono yang berada di tempat lain sedang dikejar oleh seekor burung. Tak ingin melihat Johnny celaka, ia pun kemudian melepaskan ikatannya dan ia pun mencoba untuk menahan burung tersebut. Jono dan Johnny pun akhirnya melarikan diri, namun pelariannya terhenti di tepi jurang. Untungnya si bisu datang dengan tepat waktu. Ia kemudian meletakkan tongkatnya dan berusaha menjinakkan burung tersebut. Awalnya ia berhasil, akan tetapi Johnny membuat burung tersebut menjadi marah kembali. Karena penyakit Johnny yang kambuh, ia pun mengeluarkan gas yang sangat bau. Si bisu yang melihat Jono dan Johnny sedang dalam bahaya, kemudian mendorong keduanya ke samping agar tak dimakan burung tersebut. Sedangkan dirinya terlempar ke laut. Johnny yang merasa berhutang budi ikut terjun ke laut untuk menolongnya. Ketika di tepi pantai, Johnny pun terkejut melihat si bisu yang ternyata adalah seorang perempuan cantik. Tak ingin melihat si bisu sekarat, Johnny akhirnya memberi napas buatan ke si bisu. Ketika sadar, ia bukannya malah senang, melainkan marah terhadap perlakuan Johnny dan ia pun langsung pergi begitu saja. Keesokan harinya, Johnny masih saja memikirkan si bisu dan saking jatuh hatinya ia kepada si bisu, ia sampai rela membuat ukiran di kayu yang berbentuk wajah si bisu. Jono yang sadar jika sohibnya itu sedang mabuk cinta, ia pun memberikan ide kepada Johnny untuk mengajak si bisu dinner di tepi pantai. Setelah selesai mengatur tempat, Johnny pun segera pergi untuk mencari si bisu. Dan sampailah ia di rumah si bisu. Semua benda yang ada di rumah si bisu membuat Johnny tertarik. Salah satunya ialah benda kecil yang ditutupi oleh daun. Baru saja Johnny ingin membukanya, tiba-tiba si bisu datang dari belakang dan memukulnya. Dengan kasar, si bisu membawanya pulang kepada Jono. Ketika akan pulang, Jono dan Johnny kemudian menahannya dan langsung mengajaknya dia untuk dinner. Dinner pun berlangsung dengan lancar. Namun semua rusak ketika Johnny melihat Jono mencium si bisu. Dengan membawa kayu pahatan yang awalnya ingin ia berikan kepada si bisu, Johnny pun pergi. Ia sangat marah lalu meninggalkan mereka. Tanpa disadari, si bisu datang dengan membawa pahatan yang Johnny buang. Karena sudah terlanjur sakit hati, Johnny pun menolak itu. Namun, akhirnya ia sendiri yang menyesal karena menolak permintaan maaf dari si bisu. Melihat si bisu pergi, Johnny pun akhirnya memutuskan untuk mengambil pahatan itu kembali. Namun, Johnny pun sangat terkejut bahwa pahatan kayu yang diberikan oleh si bisu hari itu adalah buatan ia sendiri. Johnny pun akhirnya sadar bahwa hal menyakitkan yang pernah ia lihat dulu adalah sebuah kesalahpahaman. Dengan merasa bersalah, Johnny pun berlari mengejar si bisu dengan membawa pahatan tersebut. Ketika mau sampai, ia malah tersandung batu dan kemudian mereka pun menjadi sangat dekat. Beberapa hari kemudian, ketika Jono dan Johnny berjalan di tepi pantai, mereka menemukan sebuah kotak yang berisi anak dugong. Melihat keadaan dugong tersebut sangat mengenaskan, mereka pun memberikan makanan kepadanya. Hubungan mereka pun akhirnya menjadi sangat erat. Singkat cerita, suatu malam, Chuck yang sedang galau bertemu dengan dugong tersebut. Ia melihat di bagian kalung dugong itu bertuliskan nama Clara yang sama dengan nama pacar Chuck. Hal itu pun sedikit mengobati rasa rindunya, dan hari-harinya pun dijalani dengan sangat indah bersama Clara. Come, Clara! Right, that's it! Namun, suatu hari, hal mengejutkan pun terjadi. Mereka kedatangan makhluk asing dan ketika alien itu turun, ia malah dimakan oleh seekor kepiting. Hingga akhirnya kepiting itu dikuasai oleh alien tersebut.
Keesokan harinya, alien itu mulai mengawasi Jono dan Johnny. Karena mereka pikir itu adalah kepiting biasa, mereka pun mengajaknya bermain, hingga membuat kepiting itu menjadi kesal. Alien itu pun sangat marah dan merubah bentuknya menjadi sebuah robot. Dengan beberapa senjata yang ia punya, alien itu pun mengejar Jono dan Johnny sampai akhirnya mereka bertemu dengan Chuck. Saat itu, Chuck sedang berusaha membuat perahu baru. Ketika Chuck tahu bahwa alien itu membawa alat yang bisa ia pakai, Chuck pun memanfaatkannya. Alien tersebut pun semakin tidak terima. Ia pun mengirim sinyal ke pesawat luar angkasa untuk menyerang Chuck. Namun sinyal itu malah berbalik ke arah pesawat akibat kepala plontos Chuck yang membuat pesawat alien itu hancur. Cerita pun berlanjut. Grace kemudian menanyakan kepada Chuck apa yang ia makan di pulau itu. Chuck pun mengatakan bahwa ia mendapatkan makanan dari Jono dan Johnny. Pada saat itu, pertempuran memasak sedang terjadi antara Jono dan Johnny. Karena Jono sudah terlatih memasak, sehingga semua yang makan pun menyukainya. Dan sebaliknya, Johnny yang tidak pernah memasak mulai kebingungan. Namun, si Johnny mendapatkan ide untuk membuat sebuah makanan yang enak. Dan pada saat itulah semua yang mencicipi makanan Johnny tidak ingin berhenti memakan. Ketika Johnny ingin membuat makanan lagi, mereka pun terkejut dan hilang selera makan seketika. Mengetahui bahwa makanan yang Johnny buat sebelumnya dikunyah terlebih dahulu sebelum diberikan ke mereka. Pertengkaran pun pernah terjadi antara Chuck dan si Jono. Ketika mereka ingin berebut ikan, tak sengaja si Johnny pun dimakan, kemudian terkurung di dalam perutnya. Di sisi lain, Chuck ingin memanggang si Jono. Dia pun melawan dengan memadamkan apinya, hingga tersisa satu batang korek kayu. Chuck kemudian memanfaatkan gas dari si Jono dan membuat apinya menyala. Hold on, flame, here I come! Gas! Boom! Dengan bersikeras, si Jono ingin mengeluarkan Johnny dari perut ikan, hingga akhirnya ia terbentur di jantung ikan. Dan anehnya hal itu membuat si ikan hidup kembali. Kemudian Johnny yang masih berada di dalam perutnya pun ikut terbawa hingga ketika memasuki musim kawin, ikan tersebut mendapatkan pasangan dan bertelur. Akhirnya Johnny pun bisa terbebas dari perutnya. Di tempat lain, Grace dan orang-orang di kafe yang mendengarkan cerita Chuck sangat tertarik. Kemudian cerita pun dilanjutkan. Chuck berinisiatif ingin membuat kembali kapal menggunakan galon bekas yang ia temukan. Namun galon itu malah digunakan untuk bermain oleh si Jono dan Johnny. Chuck pun sangat marah melihat hal itu. Ia pun kemudian mengejar keduanya hingga ke atas bukit. Nah, disinilah hal aneh pun terjadi. Ketika Chuck ingin menangkap Jono, si Jono malah menggigit kaki Chuck dan kemudian petir menyambar keduanya. Sesaat kemudian, saat mereka sadar, mereka malah bertukar tubuh. Si Jono berada di tubuh Chuck dan sebaliknya Chuck berada di dalam tubuh Jono. Chuck yang berada di dalam tubuh Jono pun mulai gelisah dan ia pun segera ingin bertukar tubuh kembali. Saat itulah ia memancing si Jono agar mengikutinya ke atas bukit. Dan beruntung ketika petir menyambar mereka berdua, akhirnya mereka pun kembali ke tubuh masing-masing. Tak hanya kejadian ini, mereka pun pernah bertahan dari musim dingin yang membuatnya membeku. Mereka berhasil melewati musim tersebut dengan bantuan dari gas yang dikeluarkan oleh si Jono. Badai besar pun pernah mereka lewati bersama, dan hal yang paling menakutkan pun pernah terjadi ketika gunung berapi di pulau tersebut meletus hingga mengeluarkan lahar yang panas dan memenuhi seisi pulau. Saat itu, si Jono dan Johnny serta si Bisu pernah menyelamatkan Chuck yang hampir masuk ke dalam lahar panas.
Mereka pun menyadarkan Chuck dengan menggunakan jamur beracun yang pernah dimakan oleh si Johnny. Chuck ketika sadar, kemudian ia langsung sakit perut dan mengeluarkan gas yang membawa mereka menjauh dari pulau tersebut. Namun, ketika di jalan, si bisu meninggalkan mereka dengan menaiki seekor burung. Hal itu membuat si Johnny menjadi sedih atas kepergiannya. Malam pun tiba. Saat itu, mereka tak sadar kalau rakit kayu yang mereka naiki terpisah. Clara yang beruntung akhirnya berkumpul kembali dengan teman-temannya. Kemudian, Chuck yang terpisah pun akhirnya sampai di kotanya dengan selamat. Itulah cerita yang Chuck alami dan semua yang mendengarkan ceritanya pun terhibur. Eits, tapi apakah kalian tahu di mana Jono dan Johnny terdampar? Yaps, benar sekali. Di akhir cerita, kita bisa melihat kalau Jono dan Johnny sedang berada di dalam got. Itulah alur cerita dari film Larva Island The Movie. Terima kasih sudah menyaksikan. See you next time. Bye-bye.